Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Setio Prabowo, Guru Teknik Pemesinan di SMK Giripuro Subiu Banyumas. Pada kesempatan kali ini, kita akan melakukan teknik pembubutan, meliputi keselamatan kerja pengoperasian mesin bubut, kemudian bagian-bagian daripada mesin bubut, persiapan pekerjaan pemesin bubut, dan juga pengaturan parameter pemesinan bubut. Selain itu, kita juga akan menerapkan teknik pembubutan kompleks, meliputi pembubutan rata muka, pembubutan lurus memanjang, pembubutan derus, pembubutan alur, dan juga kita akan melakukan teknik pembubutan ulir metris. Bagaimana cara menerapkan teknik pembubutan kompleks? Mari kita simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai keselamatan kerja, pengoperasian mesin bubut, dan juga hal-hal yang tidak boleh kita lakukan pada saat mengoperasikan mesin bubut. Apa saja materi yang akan kita pelajari pada kali ini? Mari kita simak video berikut ini. Keselamatan kerja pada saat pengoperasian mesin bubut ada beberapa hal yang perlu kita pelajari. Yang pertama, sebelum kita mengoperasikan mesin bubut, kita harus menggunakan kacamata. Kacamata digunakan untuk melindungi mata agar tidak terkena beram atau tatal pada saat mengoperasikan mesin bubut. Yang kedua adalah baju kerja. Baju kerja digunakan untuk melindungi badan pada saat pengoperasian mesin bubut. Yang ketiga, sarung tangan. Sarung tangan ini sebenarnya tidak boleh digunakan pada saat mengoperasikan mesin bubut, tapi boleh digunakan pada saat kita tidak mengoperasikan mesin bubut, agar tangan kita bisa terhindar dari hal-hal yang berbahaya. Yang keempat adalah sepatu safety. Sepatu safety digunakan untuk melindungi kaki dari hal-hal seperti terjatuhan benda kerja. Selanjutnya, kita akan belajar mengenai hal-hal yang tidak boleh dilakukan pada saat mengoperasikan mesin bubut. Yang pertama adalah memakai sarung tangan. Pada saat kita mengoperasikan mesin bubut, kita tidak boleh menggunakan sarung tangan karena dapat berbahaya. Tangan dapat tertarik spindle atau benda lain yang berputar. Yang kedua adalah meninggalkan kunci cekam berada di cekam. Ini akan sangat berbahaya kalau sampai ini terjadi pada saat kita menyalakan mesin dan lupa menarik kunci cekam, maka kunci cekam akan langsung terlontar dan mengenai operator. Maka kunci cekam jangan sampai kita tinggal berada di cekam. Yang ketiga adalah menaruh alat ukur sembarangan. Alat ukur ini kita gunakan untuk mengukur benda kerja. Kalau sampai kok kita menaruh alat ukur sembarangan, nanti alat ukur bisa rusak dan hasil pengukuran akan tidak sesuai. Yang keempat, sebagai seorang operator, juga kita tidak boleh bermain HP pada saat mengoperasikan mesin bubut, karena akan mengganggu fokus kita sebagai seorang operator. Itu saja keselamatan kerja pengoperasian mesin bubut dan hal-hal yang tidak boleh kita lakukan pada saat mengoperasikan mesin bubut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar mengenai peralatan dan juga bagian-bagian utama dari mesin bubut. Apa saja bagian utama dan peralatan mesin bubut? Mari kita simak video berikut ini. Baik, untuk bagian-bagian mesin bubut, ini terdapat kepala tetap. Kepala tetap ini berfungsi sebagai rumah gearbox untuk pengaturan putaran mesin dan juga kecepatan pemakanan. Yang kedua, terdapat cekam atau spindle. Cekam atau spindle ini kita gunakan sebagai tempat daripada benda kerja. Yang ketiga, bed atau landasan mesin. Ini kita gunakan sebagai tempat landasan daripada eretan bergerak. Yang keempat adalah rumah pahat atau toolpost. Rumah pahat atau toolpost ini kita gunakan sebagai tempat dudukan daripada alat potong. Yang kelima adalah eretan atas
Ini kita gunakan sebagai pemakanan lurus dalam rentang yang pendek dan juga menyudut. Yang keenam adalah eretan melintang. Eretan melintang ini kita gunakan untuk pemakanan melintang atau memotong sumbu, gunanya untuk pemakanan ketika kita membubut rata muka atau facing. Yang ketujuh adalah eretan bawah. Eretan bawah kita gunakan untuk pemakanan lurus memanjang dengan pemakanan satu sumbu dengan benda kerja. Yang kedelapan adalah kepala lepas. Kepala lepas ini kita gunakan sebagai dudukan dari senter putar pada saat kita membubut benda kerja yang relatif panjang. Yang kesembilan adalah tuas mesin. Tuas mesin ini kita gunakan untuk menyalakan dan juga mematikan mesin. Selain untuk menyalakan dan mematikan mesin, kita gunakan juga untuk merubah arah putaran daripada mesin. Selanjutnya, setelah kita mengenal bagian-bagian utama mesin bubut, kita akan mengenal mengenai perlengkapan apa saja yang digunakan pada saat pengoperasian mesin bubut. Yang pertama adalah kunci cekam. Kunci cekam kita gunakan untuk mengencangkan dan mengkendorkan cekam mesin. Yang kedua adalah kunci toolpost. Kunci toolpost kita gunakan untuk mengencangkan dan juga mengkendorkan daripada pahat. Yang ketiga adalah kepala senter putar. Ini kita gunakan pada saat membubut benda kerja relatif panjang dan kita pasangkan pada kepala lepas. Itu saja penjelasan mengenai bagian-bagian utama mesin bubut, serta fungsinya dan juga peralatan yang kita gunakan pada saat mengoperasikan mesin bubut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai persiapan pekerjaan pengoperasian mesin bubut. Apa saja persiapan pengoperasian mesin bubut? Mari kita simak pada video berikut ini. Langkah awal untuk persiapan pekerjaan pemesinan bubut adalah memasang benda kerja. Tapi kita harus memakai kacamata terlebih dahulu untuk mengoperasikan mesin bubut. Untuk pemasangan benda kerja, kita menggunakan cekam dan juga mempersiapkan benda kerja. Pemasangan benda kerja harus kencang dan tidak boleh kendor. Untuk penjepitan benda kerja juga tidak boleh sembarangan. Harus lebih panjang bagian yang terjepit daripada yang keluar. Jika kita menjepit benda kerja atau mengerjakan benda kerja yang panjang, maka kita menggunakan bantuan kepala jenter. Baik, setelah benda kerja terpasang dengan kencang, kita tes putaran spindle, memastikan apakah benda kerja bergoyang atau tidak. Benda kerja aman, tidak bergoyang, berarti pemakanan benda kerja kita sudah baik. Baik, selanjutnya, persiapan selanjutnya adalah kita melakukan pemasangan pahat. Untuk teknik pemasangan pahat, kita gunakan pahat, kemudian kita gunakan juga kunci toolpost. Mengencangkan pahat haruslah kencang, tidak boleh kendor. Setelah itu, kita sentuhkan ujung pahat dengan ujung dari senter putar dengan cara memutar pahat. Pastikan tingginya sama. Pada kasus ini, tinggi pahat masih belum sama dengan senter mesin. Ini masih terlalu rendah. Jika masih terlalu rendah, kita gunakan bantalan untuk menyangga bagian bawah dari pahat. Kita lepas lagi pahat.
Kita bisa gunakan plat pengganjal untuk mengganjal bagian bawah daripada pahat. Kita kencangkan lagi pahatnya dengan menggunakan kunci toolbox. Setelah itu kita putar pahat lagi dan lakukan pengecekan tinggi pahat. Kita sentuhkan lagi ujung dari pahat dengan ujung dari senter pusar. Jika sudah setinggi senter, artinya pemasangan pahat ini sudah sesuai. Maka kita posisikan pahat pada posisi yang tepat. Persiapan selanjutnya adalah pengaturan parameter mesin, meliputi pengaturan putaran mesin dan juga laju pemakanan. Kita pengaturannya menggunakan tuas gearbox pada kepala tetap. Untuk pengaturan awal, kita harus mengatur putaran mesin dengan angka yang sudah kita tentukan dari hasil perhitungan. Dengan rumus putaran mesin, sebagai contoh, kita akan menggunakan putaran mesin dengan RPM 550. Kita cari angka 550. Terdapat angka 550. Maka kita cari parameternya. Di sini angka 550 itu di posisi L dan tanda positif. Maka tuas gearbox kita samakan dengan apa yang ditunjuk pada angka 550. Yang pertama L. Ini sudah di L, pastikan sampai berbunyi klik. Kemudian plus. Nah, jika parameter sudah kita atur putarannya, mari kita tes putarannya. Baik, putaran sudah sesuai dengan parameter. Itu saja materi terkait persiapan pekerjaan pengoperasian mesin bubut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempraktekkan bagaimana cara teknik pembubutan rata muka. Bagaimana cara dan tekniknya? Mari kita simak video berikut ini. Sebelum kita mengoperasikan mesin dan melakukan teknik pembubutan rata muka, ada beberapa hal yang perlu kita persiapkan. Yang pertama adalah kita siapkan terlebih dahulu benda kerja yang akan kita lakukan pembubutan rata muka. Yang kedua adalah kunci cekam. Ketiga adalah kunci toolbox. Keempat adalah alat ukur. Dan yang kelima, tidak lupa kita menggunakan kacamata. Kita pasang terlebih dahulu benda kerja. Dan kita kencangkan menggunakan kunci cekam. Teknik pembubutan rata muka kita gunakan untuk meratakan permukaan benda kerja. Selain gunakan untuk meratakan permukaan benda kerja, pembubutan rata muka juga bisa kita gunakan untuk mengatur atau mengurangi panjang dari benda kerja. Untuk pahat yang kita gunakan adalah pahat rata kanan. Sebelum kita mengoperasikan mesin, kita pastikan terlebih dahulu ujung dari pahat ini sudah setinggi dengan senter mesin. Jika sudah senter, artinya pahat sudah siap kita gunakan. Yang perlu kita lakukan pertama adalah kita mengenolkan eretan menggunakan eretan bawah. Kita nyalakan dulu mesin. Kemudian kita sentuhkan ujung pahat dengan memutar eretan bawah sampai menyentuh permukaan muka benda kerja. Jika permukaan sudah menyentuh, maka kita mundurkan eretan melintang. Untuk mengatur jumlah pemakanan, kita gunakan pergeseran skala pada eretan bawah. Pada mesin ketelitian 0,2, pemakanan 1 mili kita bergeser 5 strip.
maka kita geser 5 strip untuk pemakanan 1 mili. Setelah kita atur jumlah pemakanan, kita nyalakan mesin. Untuk menggerakkan pahat, kita gunakan eretan melintang dan jangan sampai kita menyentuh eretan bawah. Lakukan pemakanan secara bertahap dan pelan-pelan. Pemakanan pada saat pembubutan rata muka itu harus habis untuk permukaan benda kerja. Jika sudah termakan semua, maka pahat kita mundurkan dengan cara memutar eretan melintang. Jika sudah, kita matikan mesin. Jika sudah selesai, kita pastikan seluruh permukaan benda kerja tersayat habis dan kita jauhkan pahat. Itu saja teknik pembubutan rata muka. Silakan mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bertemu lagi dengan saya. Pada kesempatan kali ini, kita akan melakukan teknik pembubutan lurus memanjang. Bagaimana cara dan tekniknya? Mari kita simak video berikut ini. Untuk persiapan awal, sebelum kita melakukan pembubutan lurus memanjang, kita pasang terlebih dahulu benda kerja pada sekam. Setelah itu, tidak lupa kita menyiapkan alat ukur. Kunci cekam juga kita siapkan. Kunci toolbox juga kita siapkan. Dan pahat. Untuk teknik pembubutan lurus memanjang, kita masih menggunakan pahat rata kanan. Dan tidak lupa pula kita menggunakan kacamata. Sebelum proses pembubutan lurus memanjang, kita pastikan lagi pahat ini sudah kencang dan sudah setinggi dengan senter mesin. Sebelum kita melakukan pembubutan lurus memanjang, kita ukur terlebih dahulu diameter benda kerja dengan menggunakan jangka sorong. Di sini hasil pengukuran menunjukkan angka 20 mm. Akan kita bubut menjadi 19 mili, maka untuk jumlah pemakanan sebesar 1 mili. Kita nyalakan mesin dan dekatkan eretan mendekati benda kerja. Kita sentuhkan ujung pahat kepada sisi luar permukaan benda kerja. Nyalakan mesin sampai menyentuh. Kalau sudah menyentuh, kita bebaskan pahat menjauh dari benda kerja. Kemudian kita matikan mesin. Jika sudah menyentuh, sekarang kita atur titik 0 pada eretan melintang dengan cara memposisikan skala pada angka 0. Jika sudah, kita kunci. Untuk pemakanan 1 mili pada mesin ketelitian 0,04, eretan harus bergeser sebanyak 25 strip. Maka kita tambahkan 25 strip. Nah, ini sudah 1 mili untuk pemakanan bubut lurus memanjang. Kita nyalakan mesin. Kemudian kita dekatkan pahat ke sisi luar benda kerja. Jika sudah dekat, kita makankan pahat. Setelah selesai, kita lakukan pengukuran untuk benda kerja dengan menggunakan jangka sorong
kita pastikan ukurannya sesuai. Sini hasil pengukurannya adalah 19 mili, artinya pemakanan sudah 1 mili. Seperti itu teknik pembubutan lurus memanjang. Selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar menerapkan teknik pembubutan tirus. Bagaimana cara untuk membubut tirus? Mari kita simak video berikut ini. Untuk persiapan awal, kita melakukan teknik pembubutan tirus adalah mempersiapkan benda kerja. Pada kesempatan kali ini, benda kerja sudah kita pasang di cekam. Tidak lupa kita juga mempersiapkan alat ukur untuk mengukur benda kerja, kunci toolpost untuk mengencangkan pahat, kunci cekam untuk mengencangkan cekam, dan kita juga gunakan kunci L untuk merubah sudut dari eretan atas. Tidak lupa pula kita menggunakan kacamata. Untuk langkah awal, kita pastikan kembali benda kerja sudah kencang dengan cara mengencangkan dengan kunci cekam. Oke, benda kerja sudah kencang. Kita melakukan tes untuk mengetahui putaran sudah sesuai apa belum. Untuk teknik pembubutan tirus yang akan kita gunakan, kita menggunakan pergeseran eretan atas. Maka kita gunakan kunci L untuk mengkendorkan kunci L ini dan memposisikan sudut eretan atas. Kita kendorkan terlebih dahulu. Kita kendorkan semua baut. Setelah baut sudah kita kendorkan, sekarang kita atur sudut dengan cara memposisikan pada skala. Pada kesempatan kali ini, kita akan membubut tirus dengan sudut 10 derajat, maka kita posisikan pada sudut 10 derajat. Jika sudah, kita kencangkan kembali baut dengan menggunakan kunci L. Untuk melakukan teknik pembubutan tirus, kita menggunakan 3 eretan. Eretan bawah kita anorkan, eretan melintang kita anorkan, dan eretan atas kita gunakan untuk pemakanan. Untuk menganorkan eretan bawah, kita nyalakan terlebih dahulu mesin. Kemudian kita gerakkan pahat mendekat permukaan muka benda kerja. Setelah menyentuh, kita posisikan skala pada angka 0. Eretan bawah sudah kita nolkan. Jika eretan bawah sudah berada pada posisi 0, langkah selanjutnya adalah kita melakukan setting titik 0 untuk eretan melintang dengan cara menyentuhkan ujung pahat terhadap sisi luar benda kerja. Kita nyalakan mesin. Kita putar eretan sampai menyentuh permukaan luar benda kerja. Jika sudah, kita matikan mesin. Jika sudah menyentuh, kita posisikan skala eretan melintang pada angka 0. Kemudian kita kunci. Setelah semua eretan pada posisi 0, kita nyalakan mesin. Dan kita majukan eretan melintang sejauh 1 mili. Untuk pemakanan kita gunakan eretan atas. Lakukan penambahan ukuran hingga mencapai ukuran yang diinginkan. Kita matikan mesin. Jika sudah, kita lihat hasil pembubutan tirus dan juga kita ukur untuk diameter terkecil.
Pengukuran digunakan untuk memastikan hasil dari pembubutan tirus sesuai dengan gambar kerja. Seperti itu teknik pembubutan tirus. Selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bertemu lagi dengan saya. Pada kesempatan kali ini kita akan menerapkan teknik pembubutan alur. Bagaimana cara membubut alur? Mari kita simak video berikut ini. Untuk persiapan pekerjaan pemesinan bubut alur, pertama kita perlu mempersiapkan beberapa hal. Yang pertama adalah benda kerja yang akan kita lakukan pemesinan bubut alur. Yang kedua adalah alat ukur jangka sorong untuk pengukuran. Yang ketiga adalah pahat. Sekarang kita menggunakan pahat alur. Kalau di sebelumnya kita menggunakan pahat tatakan, sekarang kita menggunakan pahat alur. Yang keempat adalah kunci cekam untuk mencekam benda kerja. Yang kelima adalah kunci toolbox untuk mengencangkan dan mengendorkan pahat. Tidak lupa pula kita menggunakan kacamata. Kita pasang terlebih dahulu benda kerja dengan menggunakan kunci cekam. Untuk pencengkaman benda kerja, kita tidak boleh terlalu panjang atau terlalu menonjol, karena nanti akan sangat berbahaya membuat benda kerja menjadi bergetar. Sebelum kita laksanakan prosesnya, kita tes terlebih dahulu putaran. Baik, putaran sudah sesuai. Setelah benda kerja terpasang, langkah selanjutnya adalah kita setting tinggi dari alat potong. Kita pastikan tinggi dari ujung alat potong sama dengan ujung senter. Jangan sampai ujung permukaan pahat ini berada lebih tinggi daripada senter putar. Mari kita cek untuk pahat ini. Ujung pahat sudah sama, maka pahat sudah siap digunakan. Dalam proses pembubutan alur, eretan bawah berfungsi sebagai penentuan jarak pergeseran pahat. Eretan melintang berfungsi sebagai pengatur kedalaman pemakanan pahat alur. Langkah pertama, kita sentuhkan sisi kiri dari pahat kepada sisi muka dari benda kerja dengan menggerakkan eretan bawah. Kita nyalakan mesin. Kita dekatkan sisi sebelah kiri pahat ke permukaan benda kerja sampai menyentuh. Jika sudah, kita mundurkan dengan memutar eretan melintang. Kemudian kita matikan mesin. Yang perlu diperhatikan dalam pembubutan alur adalah lebar dari pahat itu harus lebih kecil daripada alur yang akan kita buat. Jangan sampai pahat lebih besar daripada alur yang akan kita buat. Jika sudah menyentuh, maka kita nolkan eretan bawah dengan cara memutar skala pada eretan pada posisi angka 0. Kemudian kita atur perpindahan pahat dengan cara menggerakkan eretan bawah. Dan kita nyalakan mesin dan dekatkan eretan melintang sampai menyentuh permukaan benda kerja. Jika sudah, kita matikan mesin. Kemudian kita atur skala eretan melintang pada posisi 0. Kita nolkan eretan melintang pada skala angka 0. Jika sudah pada skala 0 semua, kita nyalakan mesin. Kemudian kita gerakan pelan-pelan pahat sampai kedalaman yang diinginkan.
Jika sudah, kita matikan mesin dan kita mundurkan pahat. Jika sudah selesai proses, kita lakukan pengukuran untuk mengukur lebar dari alur dan juga kedalaman dari alur. Pertama, kita ukur dulu celah alur. Kita ukur celah dari alur, kita dapati ukurannya adalah 4 mm. Selanjutnya, kita lakukan pengukuran untuk diameter hasil pengaluran. Di sini kita dapati diameternya adalah 16. Jadi, mula-mula diameter 20, kita lakukan pemakanan 4 mili, maka menjadi hasil diameter 16. Baik, seperti itu cara untuk melakukan pengubutan alur. Selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bertemu lagi dengan saya. Pada kesempatan kali ini, kita akan menerapkan teknik pembubutan ulir metris. Bagaimana cara untuk membubut ulir metris? Mari kita simak video berikut ini. Langkah awal yang harus kita lakukan adalah mempersiapkan alat dan bahan. Pertama, kita siapkan terlebih dahulu benda kerja yang akan kita lakukan pembubutan ulir. Yang kedua adalah jangka sorong untuk pengukuran. Yang ketiga, kita ganti pahat. Sekarang kita menggunakan pahat ulir. Yang keempat adalah mal ulir untuk mengecek hasil penguliran. Yang kelima adalah kunci cekam. Yang keenam adalah kunci toolbox. Dan tidak lupa pula kita menggunakan kacamata. Sebelum melakukan proses penguliran, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan, yaitu adalah pengaturan gearbox. Untuk penguliran, kita gunakan juga tabel ulir untuk memastikan kisar yang akan kita gunakan sesuai dengan gambar kerja. Pada kesempatan kali ini, kita akan membuat benda kerja dengan ulir M20 x 1,75. Maka kita cari kisar di angka 1,75. Di sini angka 1,75 dengan nilai parameternya adalah 1 BSW di angka 8. Dalam pengaturan gearbox, boleh kita sambil menyalakan mesin dalam putaran yang rendah. Berdasarkan tabel, posisi gearbox berada di parameter B, S, kemudian W, dan di angka 8. Jika sudah, kita matikan mesin. Setelah pengaturan benda kerja dan juga parameter sudah sesuai, langkah selanjutnya adalah kita setting pahat ulir. Kita pastikan ujung dari pahat ulir ini sudah sama tingginya dengan senter mesin. Kita cek. Ujung pahat sudah sama, maka pahat sudah siap kita gunakan. Kita lakukan pengaturan titik nol pahat. Pertama kita nyalakan mesin dulu, dan kita dekatkan pahat ke sisi luar benda kerja. Sentuhkan ujung pahat sampai mengenai permukaan luar benda kerja. Jika sudah menyentuh, kita jauhkan pahat. Kita putar aratan bawah, dan kita matikan mesin. Kita atur skala nonis aratan melintang di angka 0. Sebelum kita lakukan pemakanan, kita ukur terlebih dahulu diameter luar dari benda kerja. Kita akan membuat ulir metris M20 x 1,75, di mana M itu adalah metris, 20 adalah diameter nominal ulir, dan 1,75 adalah kisar. Kita ukur terlebih dahulu diameternya. Hasil pengukuran menunjukkan angka 20, artinya sudah sesuai dengan parameter penguliran. Pada proses pembubutan penguliran, kedalaman penguliran itu adalah H atau tinggi dari ulir. Dengan melihat parameter M20 x 1,75, kita dapati ketinggian ulir adalah 2,3 mm. Maka 2,3 mm itu adalah kedalaman pemakanan untuk aratan melintang. Tapi tidak boleh kita langsung makankan 2,3 mm, akan tetapi pemakanan secara bertahap
dari 0,2 mm hingga mencapai 2,3 mm. Jangan lupa kita kaitkan eretan kepada poros transportir. Untuk pemakanan penguliran, kita pemakanan bertahap mulai dari 0,2 dulu dan bertahap sampai di angka 2,3 mm. Kita matikan. Untuk mengembalikan pahat, kita rubah arah putaran ke atas dengan cara memundurkan dulu eretan. Lakukan pemakanan berikutnya 0,2. Dengan menggunakan mal ulir di angka 1,75 dan kita pastikan jarak atau kisar dari ulir adalah sesuai. Jika sudah, kita teruskan tahap penguliran sampai angka yang ditentukan. Pemakanan terakhir. Setelah selesai dan kita sudah mematikan mesin, kita cek lagi hasil penguliran apakah sudah sesuai. Di sini sudah sesuai kedalaman dan juga kisarnya, maka benda kerja sudah selesai. Seperti itu teknik untuk pembubutan ulir matris. Selamat mencoba.